Halo, beberapa waktu lalu saya mendapatkan pekerjaan untuk membuat sebuah tabel grafis untuk kebutuhan video company profile. Dan ini adalah software yang saya gunakan, yaitu software 3D Studio Max untuk membuat model-model dan bentuk-bentuknya, dan lalu tentu saja sekalian dianimasikan. Pembuatan materi grafis dengan menggunakan 3D Studio Max lumayan cukup rumit karena memang banyak tools-tools yang memang harus kita pahami yang kemudian bisa mendukung proses editing, karena ini nanti kan digabungkan dengan video background yang visualnya merupakan gambar real. Biasanya yang saya gunakan diambil dari video drone view yang diberikan oleh videografernya untuk ditambahkan di backgroundnya sebagai pemanis visual selain gambar atau animasi tabel yang saya bikin. Tabel ini ya tentu saja direferensikan dari sebuah tabel yang baku dan saya harus membuatnya menjadi sedikit lebih berbeda sehingga visual dari grafis atau visual dari tabelnya tidak membosankan, dan tentu saja ini adalah tugas yang lumayan membutuhkan kreativitas karena ya bentuk-bentuk tabel yang ada ya gitu-gitu aja, tapi kita memang harus dituntut sedikit kreativitas untuk menambahkan sentuhan-sentuhan sehingga visualnya nggak gitu-gitu aja. Tantangan banget sih ini. Ya akhirnya saya buat sebuah gambaran tabel yang nggak terlalu unik-unik banget, tetapi ada sedikit sentuhan-sentuhan bentuk yang sedikit berbeda dari bentuk asalnya. Yang tentu saja patokannya bahwa si bentuk ini, karena ini adalah sebuah tabel yang merupakan ukuran, ya jangan sampai berlebihan dan keluar dari patokan-patokan ukurannya, sehingga tidak asal kreatif tapi harus juga akurat dari mulai ukuran dan jumlah dari ukuran tabelnya. Pembuatan animasi dengan 3D Studio Max untuk membuat tabel ini emang lumayan menguras waktu dan menguras energi untuk berpikir, untuk menuangkan segala kreativitas. Tapi masih lebih baik kalau menurut saya, masih lebih baik dibanding kalau misalkan saya menggunakan animasi yang 2 dimensi, karena kalau 2 dimensi biasanya ini kan banyak kan menggunakan software After Effects ya. Saya juga kadang-kadang menggunakan software After Effects seandainya klien menginginkan animasinya 2 dimensi. Walaupun sebenarnya yang emang dengan software 3D Studio Max ini juga kita bisa menggunakan atau outputnya bisa menjadi 2 dimensi juga sebenarnya. Bagaimana proses renderingnya nanti. Cuma kalau saya sih lebih puas dengan menggunakan animasi modeling 3D sehingga si viewer akan mendapatkan sensasi yang sedikit berbeda, sensasi yang berdimensi dari sebuah grafis yang kalau misalkan sehari-hari atau kebiasaannya dilihat dari sebuah buku berupa tabel. Nah, menurut pandangan saya ketika masuk ke dunia visual, ada baiknya, ada kerennya kalau misalkan kita bikin si grafisnya ini atau si tabelnya ini menjadi sesuatu yang berbentuk 3 dimensi yang bisa dilihat dari sisi atas, kanan, bawah, depan, belakang. Jadi ada bentuk volumenya, nggak cuma flat satu visual atau satu view dari depan aja, kiri kanan tinggi gitu aja ya. Nah, kalau ini sehingga saya membuat tabel ini karena ini kan tabelnya banyak, jadi saya satukan dalam satu frame, tetapi proses kemunculannya ini dibuat sedikit lebih dinamis, dibuat menjadi bisa dilihat dari sisi kiri, sisi kanan, dan berputar. Kayak kita kalau misalkan menggunakan sebuah kamera biasa, itu diputar dari satu tabel ke tabel yang lainnya, tetapi dalam satu frame secara continuity atau secara continuous, nggak terpotong.
Saya kira ini akan cukup menarik nantinya, apalagi kalau misalkan kita tambahkan sebuah background video yang menarik juga. Nah, ini saya meminta ke videografernya untuk mengambil drone view atau drone untuk menambahkan pemanis tabel ini. View drone kantor atau building atau gedungnya, biar si tabelnya ini nggak kosong. Sehingga ini pada prosesnya, outputnya dibuat si hasilnya itu alpha channel, mengandung alpha channel. Jadi maksudnya si background dari tabel yang dihasilkan ini adalah backgroundnya transparan, yang nantinya ini akan digabungkan dengan video dari drone view yang saya minta ke videografernya. Saya kira ini nantinya akan cukup menarik dari hasilnya, dan hasilnya nanti kita akan perlihatkan di belakang atau di akhir video ini, bagaimana hasil dari penggabungan antara tabel yang dibikin dari model-model yang dibuat di 3D Studio Max, lalu di mix dengan video drone view. Dan sebenarnya teman-teman bisa melihat hasil dari animasi ini di YouTube-nya PKAD Kabupaten Sumedang, dan itu adalah hasil dari modeling pembuatan animasi di 3D Studio Max yang saya buat dengan proses seperti ini. Untuk membuat animasi ini ya, ini kayak real kehidupan nyata ya. Jadi kita ada tool kamera, ada tool model, ada tool bentuk. Jadi kita harus memahami prinsip ruang, bahwa dari bentuk ini kita bisa melihat dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang. Jadi otomatis si pola pikir kita bahwa bentuk ini adalah bentuk yang bisa kita explore dari berbagai visual atau berbagai view, dan tidak terbatas dari view depan aja, view depan dan berfokus ke animasinya, tetapi kita bisa berfokus juga ke dimensi dan volumenya. Cukup menarik akhirnya. Nah, nanti kita lihatlah di akhirnya seperti apa. Dan alhamdulillah ketika kita kasihkan ke videografernya, ini cukup masuk ke selera mereka dan berhasil digabungkan dan di-ACC oleh pemilik videonya, dan alhamdulillah ini lumayan oke lah. Karena untuk sebuah profil kan yang dibutuhkan itu si visualnya ini nggak terlalu bertele-tele dan cepat gitu ya. Karena durasinya kan rata-rata kadang-kadang ada yang 5 menit dan 10 menit, sedangkan data banyak. Kadang-kadang ini bisa menjadi problem tersendiri bagi videografer, bagaimana cara untuk mengolah data yang banyak tetapi bisa masuk semua, sementara durasi yang dikasihkan ya nggak terlalu banyak gitu ya, cuma 5 menit atau 10 menit, tetapi harus tercakup semua materi grafis atau semua tabelnya. Akhirnya saya inisiatif untuk membuat sebuah materi dimensi dengan 3D Studio Max yang bisa menjadi atau merangkum semuanya di dalam satu visual atau di dalam satu frame. Nanti kita akan melihat di akhir video ini hasilnya seperti apa. Ini hanyalah proses renderingnya aja. Jadi proses renderingnya ini sebenarnya lama banget, kadang-kadang bisa berjam-jam. Namun ini saya fast forward, saya percepat biar nggak membosankan juga ya. Ya kalau di YouTube kan ini bukan apa-apa, kita harus benar-benar efektif untuk menggunakan waktu sehingga pesan dari video ini bisa tersampaikan ke teman-teman.
adalah hasilnya. Itu di belakang itu adalah view gedungnya, lalu kita tambahkan animasi grafis yang tadi kita bikin di 3D Studio Max. Sebenarnya ada banyak yang saya bikin dari grafis ini, gak cuma tabel seperti ini, dan teman-teman bisa lihat langsung aja di profilnya. Demikian, semoga konten ini bermanfaat. Selamat beraktivitas, salam semangat.